Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Putri dari kelas A1 dengan nomor NIM 2190302333. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari kewirausahaan 2 di buku kerja 10 dan 11. Untuk unit usahanya sendiri, saya mengambil kecantikan dan produk biasanya dia adalah produk kecantikan, yaitu ada skincare dan body care. Nah, untuk identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal, ini ada siklus pengembangan produk yang panjang. Berikutnya sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi sendiri dan sumber bootstrapping yang merupakan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan. Lalu potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan seperti creative sources. Berikutnya identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yang pertama ada business angel yang mempunyai karakteristik. Mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Lalu ada jenis venture capital diidentifikasi. Jenis dapat mencakupi berdasarkan cara penghimpunan, no leverage venture capital, equity venture capital. Lalu untuk initial public offering diidentifikasi yaitu mempunyai beginning yang lebih besar dari bank. Dan yang terakhir ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Itu ada secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Berikutnya ini ada SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. Itu hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan. Terus ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi, yakni ada jaringan langganan peer-to-peer. Yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi, merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu ada SBIR, Small Business Innovation Research, dan STTR. Ini memiliki karakteristik program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Lalu berikutnya kita membahas identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran ini dapat mencakupi informasi pasar kooperatif, kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, saham, tren perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, angka penjualan. Jadi pemasaran dapat mencakupi pemasaran bisnis to bisnis secara langsung melalui ide berupa barang, sektor publik, layanan, dan pemasaran jarak jauh. Berikutnya ada potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis dapat mencakupi pasar ekspor dan segmen pasar yang saat ini tidak ditembus. Berikutnya ada kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan saham, dan profitabilitas. Lalu ada pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Dapat mencakupi functional approach, institutional approach, community approach, dan managerial approach. Dan yang terakhir ada total system approach. Yang kedua ada investasi peluang pemasaran. Peluang pemasar dapat mencakupi penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Lalu hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas, daya tahan bahan baku produk bisa diandalkan, keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal, daya guna yang bisa diterima, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan yang terakhir ada kemudahan untuk ditangani. Lalu berikutnya kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dapat mencakupi faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kemungkinan strategi pesaing potensial dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif, kupon penjualan 2 untuk 1, dan tekanan. Lalu berikutnya ada ranking peluang pemasaran. Dapat mencakupi top ranking topics, quick win topics, seasonal topics, dan new topics. Berikutnya evaluasi perubahan. Perubahan yang diperlukan untuk operasi yaitu dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, infrastruktur, lalu ada data pemasaran dan kepatuhan dan resiko merek. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi berbasis produk, berorientasi pelanggan, berorientasi pasar atau wilayah, organisasi lini dan staf. Berikutnya perkiraan kebutuhan sumber daya. Bisa mencakupi staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi,
penelitian dan pengembangan, ada retooling dan pelatihan staff. Lalu ada komunikasi kelayakan yang berupa jajaran direktur, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi dan pengawas. Dan yang terakhir melakukan dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.